Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun tim yang tangguh dan budaya organisasi atau perusahaan. Di dalam dunia usaha, penggunaan teamwork seringkali merupakan solusi terbaik untuk mencapai suatu kesuksesan. Teamwork yang solid akan memudahkan manajemen dalam mendelegasikan tugas-tugas organisasi. Namun demikian, untuk membentuk suatu tim yang solid dibutuhkan komitmen yang tinggi dari manajemen. Hal terpenting adalah bahwa teamwork harus dilihat sebagai suatu sumber daya yang harus dikembangkan dan dibina sama seperti sumber daya lain yang ada dalam perusahaan. Proses pembentukan, pemeliharaan, dan pembinaan teamwork harus dilakukan atas dasar kesadaran yang penuh dari tim tersebut, sehingga segala sesuatu berjalan secara normal sebagai suatu aktivitas sebuah teamwork. Meskipun pada kondisi tertentu, manajemen dapat melakukan intervensi. Selanjutnya adalah definisi dari teamwork itu sendiri, yaitu kumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Kumpulan individu-individu tersebut memiliki aturan dan mekanisme kerja yang jelas, serta saling tergantung antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sekumpulan orang yang bekerja dalam satu ruangan, bahkan di dalam satu proyek, belum tentu merupakan sebuah teamwork. Terlebih lagi jika kelompok tersebut dikelola secara otoriter, timbul faksi-faksi di dalamnya, dan minimnya interaksi antar anggota kelompok. Kovacs dan Posner, Anda memerlukan great team untuk menang. Anda bisa saja kalah dengan tim ini, tetapi tanpanya Anda pasti tidak bakalan bisa menang. John Maxwell, sebuah great team tidak harus terdiri dari orang-orang luar biasa. Cukuplah orang-orang yang biasa saja. Orang-orang biasa yang bekerja sepenuh hati akan bekerja dengan komitmen dan mereka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jim Collins, jangan gegabah dalam rekrutmen. Kalau tidak dapat hari ini, jangan memaksakan diri harus ada. Staf-staf Anda yang tidak sabar pasti akan mendesak Anda agar buru-buru mengambil orang. Tetapi kalau Anda mau sedikit sabar, Anda mungkin akan mendapatkannya, yaitu orang-orang yang bukan cuma sekedar harus bekerja, tetapi memang mau bekerja sepenuh hati. Kuncinya di sini adalah sepenuh hati atau komitmen. Seorang CEO atau presiden tidak bekerja dalam vakum, tidak sendirian. Ia bisa saja seorang biasa dengan segala kekurangannya, tetapi ia bisa saja berhasil kalau ia memiliki komitmen dengan dukungan tim yang sama, punya komitmen yang kuat. Maka masih bisa mereka jual. Nanti bukan lagi figur masing-masing calon atau personality etik, melainkan tim yang akan mereka bawa dalam membangun bangsa ini. Dua isu di dalam kelompok tim. Yang pertama adalah adanya tugas atau tes dan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sering merupakan topik utama yang menjadi perhatian tim. Kedua, proses yang terjadi di dalam teamwork itu sendiri, misalnya bagaimana mekanisme kerja atau aturan main sebuah tim sebagai suatu unit kerja dari perusahaan, proses interaksi di dalam tim, dan lain-lain. Mengapa teamwork diperlukan? Teamwork merupakan sarana yang sangat baik dalam menggabungkan berbagai talenta dan dapat memberikan solusi inovatif suatu pendekatan yang mapan. Selain itu, keterampilan dan pengetahuan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh anggota kelompok juga merupakan nilai tambah yang membuat teamwork lebih menguntungkan jika dibandingkan seorang individu yang brilian sekalipun. Keuntungan pengambilan keputusan dalam tim. Keputusan yang dibuat secara bersama-sama akan meningkatkan motivasi tim dalam pelaksanaannya. Keputusan bersama akan lebih mudah dipahami oleh tim dibandingkan jika hanya mengandalkan keputusan dari satu orang saja.
Siklus hidup sebuah tim. Secara umum, perkembangan suatu tim dapat dibagi menjadi 4, yaitu forming adalah tahapan di mana para anggota setuju untuk bergabung dalam sebuah tim. Karena kelompok baru dibentuk, maka setiap orang membawa nilai-nilai, pendapat dan cara kerja sendiri-sendiri. Konflik sangat jarang terjadi. Setiap orang masih sungkan, malu-malu, bahkan seringkali ada anggota yang merasa gugup. Kelompok cenderung belum dapat memiliki pemimpin kecuali tim yang sudah dipilih ketua kelompoknya terdahulu. Storming adalah tahapan di mana kekacauan mulai timbul di dalam tim. Pemimpin yang telah dipimpin seringkali dipertanyakan kemampuannya, dan anggota kelompok tidak ragu-ragu untuk mengganti pemimpin yang dinilai tidak mampu. Faksi-faksi mulai terbentuk. Terjadi pertentangan karena masalah-masalah pribadi. Semua ngotot dengan pendapatan masing-masing. Komunikasi terjadi sangat sedikit karena masing-masing orang tidak mau lagi mendengar dan sebagian lagi tidak mau berbicara secara terbuka. Norming adalah tahapan di mana individu-individu dan subgrup yang ada dalam tim mulai merasakan keuntungan bekerja sama bersama dan berjuang untuk menghindari tim tersebut dari kehancuran atau bubar. Karena semangat kerjasama sudah mulai timbul, setiap anggota mulai merasa bebas untuk mengungkapkan perasaan dan pendapatnya kepada seluruh anggota tim. Selain itu, semua orang mulai mau menjadi pendengar yang baik. Mekanisme kerja dan aturan-aturan main ditetapkan dan ditaati oleh seluruh anggota. Tahapan berikutnya adalah performing. Tahapan ini merupakan titik kulminasi di mana tim sudah berhasil membangun sistem yang memungkinkan untuk dapat bekerja secara produktif dan efisien. Pada tahapan ini, keberhasilan tim akan terlihat dari prestasi yang ditunjukkannya. Keterampilan yang diperlukan yaitu keterampilan manajerial atau managerial skills, termasuk kemampuan dalam membuat rencana kerja, menentukan tujuan, memantau kinerja, memonitor perkembangan, dan memastikan pekerjaan telah dilakukan secara benar. Keterampilan interpersonal atau interpersonal skill termasuk kemampuan berkomunikasi, saling menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain. Tantangan manusia dikarunia mekanisme pertahanan diri yang disebut fight atau flight syndrome. Ketika dihadapkan pada tantangan secara naluri, manusia akan melakukan suatu tindakan untuk menghadapi tantangan tersebut, disebut fight, atau menghindar atau flight. Dalam banyak kasus, tantangan yang ada merupakan suatu rangsangan untuk mencapai kesuksesan. Dengan kata lain, tantangan tersebut justru merupakan motivator. Namun demikian, tidak semua pekerjaan selalu menghadirkan tantangan. Sebuah tim tidak selamanya akan menghadapi suatu tantangan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya memberikan suatu tugas atau pekerjaan yang menantang dalam interval. Salah satu kriteria yang dapat dipakai dalam acuan apakah suatu tugas memiliki tantangan adalah tingkat kesulitan dari tugas tersebut. Jika terlalu sulit, mungkin dapat dianggap sebagai hal yang mustahil dilaksanakan, maka tim bisa saja menyerah sebelum mulai mengerjakannya. Sebaliknya, jika terlalu mudah, maka tim akan malas untuk mengerjakan karena dianggap tidak akan menimbulkan kebanggaan bagi yang melakukannya. Keakraban tim yang sukses biasanya ditandai dengan sikap keakraban satu sama lain. Setiap kawan merasa senasib sepenanggungan. Para anggota tim saling menyukai dan berusaha keras untuk mengembangkan dan memelihara hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal menjadi sangat penting karena hal ini akan merupakan terciptanya keterbukaan, komunikasi langsung, serta dukungan antara sesama anggota tim. Ketika bekerja sama, semua akan terlihat formal, serius, important, necessary, technical, dan administratif. Namun ketika ada kegiatan perayaan, maka karakter berubah menjadi relax, happy, and look each other as fellow human bound together by a common purpose. Itu merupakan penjelasan dari building great team atau membangun
tim yang tangguh. Nah, penjelasan berikutnya adalah tentang budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah suatu sistem dari nilai-nilai yang dipegang bersama tentang apa yang penting serta keyakinan tentang bagaimana dunia itu berjalan. Terdapat tiga faktor yang menjelaskan perbedaan pengaruh budaya yang dominan terhadap perilaku, yaitu 1. Keyakinan dan nilai-nilai bersama dimiliki bersama secara luas, dapat diketahui dengan jelas mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap perilaku. Nilai-nilai pribadi dan karakter moral mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja etis suatu perusahaan. Nilai-nilai dari karakter pribadi dapat dipengaruhi oleh budaya suatu perusahaan. Budaya perusahaan merupakan kombinasi ide, adat istiadat, praktik tradisional, nilai-nilai perusahaan yang membantu mendefinisikan perilaku normal bagi setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan. Budaya itu sendiri merupakan cara kita melakukan sesuatu di sekitar kita. Kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan pribadi dengan kebutuhan, prioritas sasaran organisasi bukan lagi dianggap sebagai beban, tapi sebagai suatu kesadaran. Di antaranya adalah 1. Berusaha menyelesaikan diri, menghormati norma organisasi, dan mengerjakan apa yang diharapkan. Memahami serta mendukung secara aktif misi dan tujuan organisasi. Memilih kegiatan dan prioritas pribadi untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan menyesuaikan diri dengan misi organisasi. Kemudian melakukan tindakan yang sesuai dengan misi dan menjaga nama baik organisasi. Melakukan pengorbanan pribadi, menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri, termasuk kepentingan pribadi dan urusan keluarga. Mendukung keputusan yang menguntungkan organisasi meskipun tidak disenangi oleh orang lain. Memberikan kejelasan tentang sasaran kelompok dan bagaimana kontribusi setiap peran anggota dalam mencapai sasaran tersebut. Meningkatkan efektivitas moral produktivitas kelompok, ini termasuk berusaha untuk membentuk semangat kelompok. Menjaga kelompok, melindungi kelompok dan reputasi serta memastikan bahwa keputusan praktis kelompok terpenuhi dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Memastikan bahwa orang lain menerima misi, tujuan, agenda iklim, dan kebijakan pimpinan. Pentingnya budaya perusahaan. Budaya, sebagaimana definisi di atas, dapat dikatakan sebagai serangkaian nilai atau keyakinan yang menghasilkan pola perilaku tertentu secara kolektif dalam korporasi. Dengan nilai bersama tersebut, permasalahan bersama yang muncul sebagai akibat dari perubahan-perubahan lingkungan dapat diatasi secara efektif karena ada kebersamaan yang dibangun atas dasar rasa saling percaya satu sama lain. Unsur budaya perusahaan, yaitu ada nilai, value, apa yang penting atau kurang penting, apa yang baik atau kurang baik, apa yang benar atau kurang benar. Nilai budaya dapat berbentuk disiplin kerja, kreativitas individu, inovasi organisasi, mutu dan produktivitas, kepuasan bersama, profesional, jiwa ikhlas, ramah, kerjasama, menghargai waktu, dan lain-lain. Norma merupakan aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur bersama atau aturan yang mengikat sebagai panduan tatanan dan kendali tingkah laku individu dalam organisasi. Oleh karena itu, seluruh peraturan yang diterbitkan harus dijiwai oleh nilai-nilai budaya perusahaan. Sedangkan wewenang merupakan kemampuan untuk mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Wewenang adalah kekuasaan yang sah untuk melaksanakan peranan sesuai dengan jabatan untuk mewujudkan harapan-harapan selaras dengan nilai-nilai budaya perusahaan. Wewenang merupakan wahana untuk memasyarakatkan nilai-nilai dan norma-norma budaya perusahaan. Imbal jasa atau penghargaan merupakan imbal jasa atau penghargaan yang diberikan secara wajar dan adil, baik bersifat finansial maupun non-finansial. Sisi pemberian imbal jasa mendorong terwujudnya budaya perusahaan dan tercapainya sasaran organisasi. Unsur budaya perusahaan selanjutnya, yaitu unsur-unsur tersebut akan mempengaruhi sikap dan perilaku.
yaitu sikap, ada citra adalah kepuasan stakeholder, kemudian budaya adalah kepemimpinan kolaborasi, arah adalah membangun sikap positif, tujuan menyatukan kesamaan berpikir. Kemudian perilaku mengkomunikasikan kehangatan, mengkomunikasikan kepercayaan, mengkomunikasikan fakta, gagasan, inisiatif, kreatif, spontan, dan bersemangat. Faktor penentu budaya perusahaan adalah faktor yang menentukan dalam menciptakan budaya organisasi, yaitu iklim organisasi, gaya kepemimpinan, dan kinerja dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kejelasan dengan tanggung jawab, artinya setiap individu merasa diberi tanggung jawab. Kejelasan sasaran kerja, artinya setiap individu mengerti apa yang harus dikerjakan dan bagaimana melaksanakan serta kepada siapa ia harus melaporkan. Kejelasan penilaian kinerja, artinya setiap individu memperoleh umpan balik dari apa yang dikerjakannya. Adanya tantangan kerja bagi setiap individu dalam melaksanakan kerja. Adanya bimbingan kerja setiap individu, adanya keinginan untuk bekerja keras, adanya penghargaan untuk individu yang berprestasi, kejelasan karir di masa depan, adanya pengakuan dari atasan dan teman sejawat. Adanya keluasan dalam melaksanakan kerjaan, kejelasan dalam mengambil risiko setiap peran, adanya keterbukaan, artinya setiap individu merasa bahwa manajemen dan lingkungan kerja sifatnya terbuka. Adanya keakraban hubungan kerja secara harmonis, adanya sikap toleran antara kesadaran tiap individu mempertimbangkan sasaran yang diberikan. Adanya kepedulian, artinya setiap individu peduli atas masalah yang timbul dan berusaha mencari jalan pemecahannya. Adanya rasa memiliki, artinya setiap individu merasa terikat dalam organisasi, bukan diikat. Adanya kerjasama yang akrab dalam organisasi, adanya saling percaya mempercayai dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya ada manfaat budaya perusahaan. 1. Membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu, menjaga stabilitas organisasi. Oke, sekian penjelasan tentang company culture dan building great team. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.